siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta. Yuk kita persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan jangan lupa disiapkan juga buku cetaknya ya. Materi kita hari ini adalah tentang gimnosperm atau tumbuhan berbiji terbuka. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mengetahui karakteristik kelompok gimnosperm. Yang kedua, siswa mengetahui contoh tanaman gimnosperm. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan peranan gimnosperm dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengingat kembali dasar pengklasifikasian tumbuhan. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kelompok tumbuhan tidak berpembuluh dan kelompok tumbuhan berpembuluh. Seperti yang kita tahu, lumut atau Bryophyta merupakan kelompok tumbuhan tidak berpembuluh. Sedangkan kelompok tumbuhan berpembuluh terdiri dari paku atau Pteridophyta dan kelompok tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Yang membedakan antara paku dengan Spermatophyta adalah paku masih memiliki spora, sedangkan tumbuhan berbiji sudah memiliki biji sebagai alat reproduksinya. Nantinya kelompok Spermatophyta atau tumbuhan berbiji akan dibagi menjadi dua, yaitu kelompok gimnosperm atau tumbuhan berbiji terbuka dan kelompok angiosperm atau tumbuhan berbiji tertutup. Lalu angiosperm dibedakan lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok monokotil atau dikotil. Dasar perbedaannya adalah berdasarkan jumlah keping bijinya. Seperti kita tahu, monokotil adalah tumbuhan berkeping satu dan dikotil adalah tumbuhan berkeping dua. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai gimnosperm. Gimnosperm berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata gymnos yang berarti terbuka dan sperm yang berarti biji. Sehingga dapat diartikan bahwa gimnosperm adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka atau bijinya tidak tertutup oleh daging buah. Oke, sekarang mari kita lihat pada gambar berikut. Di sebelah kiri adalah pine cone yang merupakan gimnosperm dan apel yang merupakan angiosperm. Di situ sudah terlihat jelas letak bijinya ya, bahwa pada kelompok angiosperm maka biji itu akan selalu terlindungi oleh daging buah, sehingga biji tidak akan terlihat langsung dari luar. Sedangkan pada pine cone itu kita bisa melihat bahwa bijinya langsung terekspos atau terletak di antara daun-daun penyusun strobilus atau runjung. Apa aja sih karakteristik gimnosperm? Yang pertama, sudah pasti bahwa gimnosperm itu bijinya tidak dilindungi oleh daging buah. Kemudian sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati, di mana akarnya berbentuk tunggang, kemudian batangnya sudah keras dan bercabang karena sudah ada kambium. Kemudian gimnosperm tidak memiliki bunga dan gimnosperm memiliki alat reproduksi yang disebut dengan strobilus atau runjung. Gimnosperm diklasifikasikan menjadi 4 yang terdiri dari kelompok Cicadophyta, Gnetophyta, Coniferophyta, dan Ginkgophyta. Mari kita bahas kelompok yang pertama, yaitu kelompok Coniferophyta. Di sini karakteristik khasnya adalah pohonnya memiliki daun yang berbentuk seperti jarum, kemudian strobilusnya juga berbentuk runcing dan ada terlihat perbedaan antara strobilus jantan dengan strobilus betina. Bisakah kamu membedakan antara strobilus jantan dengan strobilus betina? Contoh dari kelompok Coniferophyta adalah pohon cemara, pohon pinus, dan pohon damar. Apabila kita lihat dari morfologinya yang memiliki kayu yang tebal dan besar, maka kelompok Coniferophyta biasanya sering dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kertas, bahan baku pembuatan batang korek api. Yang kedua adalah kelompok Cicadophyta yang kalau kita lihat
morfologinya itu hampir sama dengan tumbuhan palem. Tapi ada perbedaannya, di mana kelompok ini memiliki alat reproduksi yaitu strobilus, dan strobilusnya itu sangat besar. Nah, contoh dari kelompok ini adalah Cycas rumpii atau yang dikenal sebagai pakis haji dan sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Kelompok berikutnya lagi adalah kelompok Gnetophyta yang memiliki karakteristik khas yaitu strobilus jantan dan strobilus betinanya tersusun melingkar dalam bentuk bulir. Coba kamu lihat lagi, apa sih bedanya antara strobilus jantan dengan strobilus betina pada kelompok ini? Nah, kelompok ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kelompok terakhir yaitu adalah kelompok Ginkgophyta yang memiliki karakteristik berupa pohon besar yang ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 30 meter. Kemudian daunnya bertangkai panjang serta lebar menyerupai kipas dengan belahan yang berlekuk pada bagian dalam. Contoh dari kelompok ini adalah Ginkgo biloba yang saat ini dijadikan sebagai suplemen yang dapat meningkatkan daya ingat. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.